Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai bab 1 hingga bab 7. Yang pertama, bab 1 akan dipresentasikan oleh Gaby Hotmauli. Dipersilakan untuk Gaby. Nama saya Gaby, NPM 1977. Saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Yang pertama, pengerjaan tekan atau kempa. Pengerjaan tekan atau kempa. Mesin kempa digunakan untuk pengerjaan dingin dan pengerjaan panas. Mesin kempa juga dipakai untuk memproduksi barang-barang sheet metal. Mesin kempa juga mempunyai kemampuan berproduksi cepat karena waktu operasi hanyalah kebutuhan. Next. Yang pertama, kempa condong. Kempa condong dapat dicondongkan, sering digunakan dalam memproduksi bagian-bagian kecil, termasuk tekuk, pons, cetak lubang, serta operasi yang serupa. Kempa celah. Kempa celah digunakan bagian yang panjang atau lebar, contohnya operasi penstempelan. Kempa busur. Kempa busur digunakan untuk pengerjaan ringan. Penggunaannya untuk cetak lubang, tekuk, dan pangkas. Kempa trompet. Pada dasarnya digunakan pada objek silindris, termasuk membuat kampu, tepi flange, pons, keling, dan cetak timbul. Rem kempa. Rem kempa digunakan untuk rem, pembentukan kampu, cetak timbul, trim, dan pons logam lembaran berukuran yang ringan. Kempa hidrolis. Kempa hidrolis memiliki langkah yang lebih panjang daripada kempa mekanis. Kempa ini khususnya disesuaikan untuk operasi penarikan dalam karena gerakannya yang lambat dan seragam. Mekanisme penggerak untuk kempa. Penggerak yang paling banyak digunakan adalah engkol tunggal. Penggerak eksentris sering digunakan kalau langkah pendek. Kalau langkah panjang digunakan kempa batang gigi dan roda gigi. Metode konstruksi atau metode operasi sederhana gabungan progresif transfer hidrolis karet. Cetakan. Cetakan gabungan mengkombinasikan dua operasi atau lebih pada satu stasiun. Perangkat cetakan progresif adalah yang melakukan dua operasi atau lebih secara serentak, tapi pada stasiun yang berbeda. Bab 2, dasar mesin perkakas. Yang pertama, rangka mesin. Rangka mesin modern dicor dari besi kelabu atau baja maupun dibangun dengan mengolah dari plat. Keuntungannya, yang pertama, penghematan berat dapat sebesar 25%. Kedua, perbaikan relatif lebih mudah pada rangka yang rusak. Kemudian, perubahan desain lebih murah. Terus, kesalahan dalam permesinan atau desain lebih mudah untuk dikoreksi. Sedangkan kerugiannya besi cor kelabu menyerap getaran lebih baik, bahan coran adalah homogen, terus proses pengecoran mungkin lebih sesuai untuk kecepatan produksi yang tinggi. Elemen dasar. Elemen dasar terdiri dari kepala tegak, spindle. Spindle digunakan untuk menampung operasi mengulir dan mengetap. Bangku ini digunakan untuk menyangga elemen dasar. Terus ada kolom, terus ada meja yang digunakan untuk menyangga benda kerja. Penggerak mesin perkakas. Motor banyak digunakan dalam penggerak pada mesin perkakas. Motor arus balik-balik biasanya digunakan dari motor induksi jenis fase tunggal. Kalau yang Sahara biasa digunakan dengan peralatan kendali numeris. Selanjutnya, ada metode pemegangan benda kerja. Yang pertama ada mandril. Mandril, benda kerja dibor dan lubangnya dilebarkan untuk menempatkan. Terus dapat dipegang dengan salah satu jenis mandril. Terus ada pencekam. Pencekam fungsinya untuk menjepit atau mengikat benda kerja. Contohnya ada pencekam universal, kombinasi, gurdi, daya, dan lain-lain. Selanjutnya ada arbor. Arbor digunakan untuk memegang benda kerja potongan pendek yang di dalamnya memiliki lubang yang tepat yang di mesin sebelumnya. Metode penanganan benda kerja. Metodenya ada dua, yaitu manual dengan tangan ataupun mekanis. Kalau misalnya pekerjaan massal, lebih menguntungkan dengan cara mekanis. Terus ada metode pengendalian mesin. Ada 3. Yang pertama manual, semi otomatis, sama penggerak hidrolis. Ya, saya Teguh Priyatna, NPM 79. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bubut. Mesin bubut merupakan salah satu metal cutting machine dengan gerak utama berputar. Proses bubut adalah proses pemesianan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bubut. Next. Selanjutnya ada jenis mesin bubut berdasarkan prinsip kerja. Yang pertama ada cara kerja menurut bubut center latte. Cara kerja ini yaitu benda kerja dipegang atau dicekam pada poros spindle dengan bantuan cak yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya.
Yang kedua ada mesin bubut facing latte. Mesin bubut facing latte biasa digunakan untuk membubut benda kerja berbentuk piringan yang besar. Benda-benda kerjanya dikencangkan dengan cakar-cakar yang dapat disetting pada sebuah plat penyeting yang besar. Tidak terdapat kepala lepas. Mesin bubut sabuk. Cara kerja mesin bubut sabuk ini yaitu poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga pemutar roda gigi yang digerakkan sabuk atau puli pada poros spindle. Lalu ada mesin bubut turret saddle. Sistem kerjanya sama dengan mesin bubut turret, namun pada mesin bubut jenis ini menggunakan keberadaan saddle untuk melakukan pengaturan dan pengoperasian. Selanjutnya ada mesin bubut turret vertikal, berdiri atas pencekam atau meja putar dalam kedudukan horizontal, dengan turret yang dipasangkan di atas rel penyilang sebagai tambahan. Terdapat paling tidak satu kepala samping yang dilengkapi dengan turret bujur sangkar untuk memegang pahat. Selanjutnya yang terakhir ada mesin bubut turret. Mesin bubut jenis ini sangat membantu industri massal dan untuk pengoperasiannya tidak perlu tenaga ahli. Tingkat kesulitan pada mesin bubut jenis ini hanya pada penyetingan perintah operasi. Namun setelah itu, pekerjaan identik bisa terus dilakukan mesin ini, jalankan dengan urutan kerja dan mesin yang serupa. Dengan demikian, prinsip kerja dari mesin bubut secara mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut. Benda kerja diputar secara rotasi pada sumbu utama mesin, gerak makan atau penyayatan oleh ujung pahat sebagai alat potongnya. Alat potong atau pahat bergerak lurus sejajar dengan sumbu benda kerja pada jarak dan kecepatan tertentu, sehingga akan menyayat permukaan luar benda kerja yang pada akhirnya ukuran maupun bentuk benda kerja berubah sesuai dengan arah gerakan pahat tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan. Terima kasih. Nama saya Diva Farah Miftah, NPM 1993. Akan menjelaskan bab 3 dan bab 4. Bab 3, pengendalian numeris. Kendali numeris adalah operasi dari mesin perkakas dan mesin pemroses lainnya dengan sederetan instruksi yang dikodekan. Tahapan operasionalnya antara lain, yang pertama, pengurutan operasional, yang kedua, memilih jenis kendali yang digunakan, yang ketiga, pengkoordinatan tegak lurus, yang keempat, pemrograman titik ke titik dan lintasan kontinu. Next. Jenis kendali. Jenis kendali pada kendali numerus ada dua, yaitu kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Kendali lingkar terbuka tidak mempunyai efek atau feedback terhadap input, sedangkan kendali lingkar tertutup setelah dijalankan motor bertingkat, dicatat oleh umpan balik, kemudian dikirimkan ke unit kendali. Pemrograman. Pemrograman pada kendali numeris ada dua, yaitu pemrograman titik ke titik dan pemrograman lintas kontinu. Metode titik ke titik melakukan penempatan spindle atau benda kerja pada posisi relatif spesifik, dan pahat beroperasi dengan instruksi pita. Metode ini digunakan untuk mesin yang bergerak hanya pada satu arah. Yang kedua ada pemrograman lintas kontinu. Dalam pemrograman ini, perkakas pemotong menyentuh benda kerja, sementara terjadi gerakan koordinat. Kendali numeris mempunyai beberapa keuntungan, antara lain, yang pertama adanya pengurangan biaya perkakas. Yang kedua, terdapat penurunan dalam waktu pasang dan waktu permesinan. Yang ketiga, komponen yang rumit dapat dimesin semudah komponen yang sederhana. Yang keempat, biaya pengawasan biasanya dikurangi. Yang kelima, programnya dapat diubah. Akan tetapi, pengendali numeris punya kerugian juga. Yang pertama, biaya modalnya untuk mesin tinggi. Yang kedua, terdapat kehilangan fleksibilitas jika mesin atau pita kendali tidak berfungsi. Yang ketiga, sistem kendalinya mahal. Dan terakhir, biaya pemeliharaannya tinggi. Bab 4, pemotongan logam. Perkakas bentuk paling sederhananya yaitu pahat mata tunggal. Sedangkan untuk contoh yang baik, ada pahat pemotong fris dan pembesar lubang. Bentuk dan sudut pahat. Bahan yang lunak seperti kayu biasanya digunakan sudut potong yang kecil sekitar 22 derajat. Untuk logam yang lunak, perlu sudut yang lebih besar sekitar 47 derajat, sedangkan bahan yang rapuh perlu sudut yang lebih besar lagi. Bahan pahat yang bisa digunakan untuk pemotongan logam antara lain baja karbon tinggi, baja kecepatan tinggi, paduan cor, karbida, intan, dan keramik. Next. Umur pahat. Umur pahat adalah ukuran lamanya suatu pahat dapat memotong dengan memuaskan. Kerusakan pada pahat bisa terjadi karena yang pertama, pengerindaan yang tidak tepat atas sudut pahat. Yang kedua, kehilangan kekerasan pahat karena pemanasan yang berlebihan. Yang ketiga, pematahan atau penyerpihan tepi pahat karena pengambilan pemotongan terlalu berat. Yang keempat, karena aus alamiah dan pengamplasan. Dan terakhir, pahat retak karena beban berat. Yo, hendak mulai.
Selanjutnya untuk bab 6 mesin penggurdi dan pengebor akan dijelaskan oleh saya Intan Normania Rahma NPM 19113. Mesin penggurdi adalah suatu mesin yang pengerjaannya dengan cara membuat lubang dalam sebuah objek dengan menekankan sebuah gurdi berputar kepadanya. Bagian-bagian mesin penggurdi seperti drive motor, vertical column, drill spindle, drill chuck, drill, work table for heavy jobs, base, sleeve, drill feed handle, moving drill head, step cone, pulley. Next. Pengelompokan mesin gurdi. Berdasarkan konstruksinya, mesin penggurdi bisa dikelompokkan sebagai berikut. A. Penggurdi mampu jinjing, mesin penggurdi peka, seperti pasangan bangku, pasangan lantai. Kemudian mesin penggurdi tegak, seperti tugas ringan, tugas berat, mesin penggurdi gang. Kemudian mesin penggurdi radial, mesin penggurdi turret, mesin penggurdi spindle jamak, unit tunggal jenis jalan, mesin penggurdi produksi otomatis seperti meja pengarah, jenis perpindahan, dan selanjutnya mesin penggurdi lubang dalam. Next. Pengelompokan mesin gurdi seperti mesin gurdi portable dan mesin gurdi peka. Selanjutnya, next. Seperti mesin gurdi vertikal, mesin gurdi radial, mesin gurdi turret, mesin gurdi spindle jamak, dan mesin gurdi produksi jenis perpindahan, seperti gambar berikut. Next. Kemudian ada mata gurdi spiral dan mata gurdi terbelah. Biasanya mata gurdi spiral ini untuk mengefisiensikan saat proses penggurdian. Untuk mata gurdi terbelah, ini untuk menggurdi bahan-bahan keras seperti baja. Next. Untuk fluida pendingin. Fluida pendingin memperbaiki aksi pemotongan antara penggurdi dengan benda kerja, memudahkan pengeluaran serpihan, serta mendinginkan benda kerja dan pahat. Next. Mesin pengebor. Sedangkan untuk mesin pengeboran ini adalah suatu mesin yang digunakan untuk memperbesar lubang yang telah digurdi atau diberi inti. Next. Rimming. Meluaskan lubang atau rimming adalah memperbesar lubang yang telah dimesin sampai ke ukuran yang sesuai dengan penyelesaian halus. Next. Kemudian untuk jenis-jenis rimmingnya sendiri atau peluas lubang, yaitu ada arbor untuk peluas lubang cangkang, ada peluas lubang pencekam bergalur, kemudian peluas lubang ekspansi cangkang berujung karbida, peluas lubang penatirus, dan yang terakhir peluas lubang tangan. Dan selanjutnya ada mesin fresh dan pemotongannya. Saya Ahmad Bilaksana, NPM 19084. Pengertian dan prinsip kerja. Mesin milling adalah suatu mesin bergagas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu pemesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontrak dengan alat potong cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Macam-macam mesin fresh. Yang pertama ada mesin fresh vertikal, mesin fresh horizontal, mesin fresh universal, dan mesin fresh tangan. Mesin fresh vertikal. Sesuai dengan namanya, yang dimaksud vertikal sebenarnya adalah poros spindlenya yang dikonstruksikan dalam posisi tegak. Kepala tegaknya dapat diputar sehingga kedudukan sumbu utama bisa menyudut terhadap sumbu mesin. Selanjutnya adalah mesin fresh horizontal. Ini dibentuk sedemikian rupa sehingga meja kerja dapat digerakkan longitudinal, maju mundur secara manual maupun otomatis. Kedudukan sumbunya atau spindle ke arah datar atau horizontal. Mesin fresh universal. Mesin fresh jenis ini bisa dioperasikan sebagai mesin fresh jenis horizontal maupun vertikal. Mesin fresh tangan. Mesin fresh ini dapat diletakkan di meja manapun dan hanya dikendalikan oleh tangan. Mesin dapat dipasang pada posisi horizontal dengan digerakkan oleh daya memotong. Plain milling cutter hanya saja dapat menyayat dengan sayatan yang tebal, lebih tepat untuk pekerjaan awal pengefresan. End milling cutter mempunyai gigi di sekelilingnya dan pada bagian ujungnya. Digunakan untuk mengefresh permukaan dan sisi tegak maupun mendatar. Side milling cutter, bagian sisinya bergigi dan berbentuk giginya lurus. Digunakan untuk membuat alur api dan alur-alur lainnya. West milling cutter, hampir sama dengan side milling cutter, hanya bentuknya lebih besar.
T-slot milling cutter. Tangkanya berbentuk tirus, digunakan untuk membuat alur berbentuk T. Angular milling cutter terdiri dari pisau bersudut tunggal dan pisau bersudut kembar. Digunakan untuk menge-freeze permukaan untuk membentuk sudut yang diinginkan. Ini ada slitting saw, diameternya antara 2,5 sampai 9, digunakan untuk membuat alur kecil dan membelah benda kerja. Form milling cutter, digunakan untuk membuat alur cekung, cembung, dan lain-lain. Sementara ada spur gear cutter, digunakan untuk menge-freeze gigi-gigi pada roda gigi. Tiap-tiap pisau mempunyai ukuran dan dinyatakan dalam nomor, jumlah gigi, dan modul. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.